Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rensi Hidayah dengan NPM 2313034070, kelas C Geografi 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai geografi regional Asia. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa benua Asia adalah benua terbesar di dunia, ya, baik dari segi luas wilayah maupun populasi. Nah, Asia memiliki keunikan geografi yang luar biasa, mulai dari variasi iklim, topografi, keragaman budaya yang tersebar di berbagai negara. Nah, mari kita mulai dengan melihat lokasi astronomi benua Asia. Nah, benua Asia terletak di koordinat astronomis antara 11 derajat lintang selatan hingga 77 derajat lintang utara. Nah, setelah itu benua Asia membentang dari 26 derajat bujur timur hingga 170 derajat bujur timur. Jika kita perhatikan, benua ini sangat luas dan melintasi beberapa zona waktu serta iklim yang berbeda. Bagian dari Asia melintasi garis ekuator atau garis khatulistiwa yang membagi wilayah ini menjadi kawasan tropis di sekitar Asia Tenggara dan Asia Selatan, dan kawasan dengan iklim subtropis hingga dingin di Asia Utara dan Asia Timur. Nah, hal ini memberikan Asia keragaman yang sangat kompleks, baik secara klimatologis maupun ekologis. Untuk memahami geografi Asia lebih lanjut, penting bagi kita untuk mengetahui batas-batasnya. Nah, di bagian barat Asia, itu berbatasan langsung dengan benua Eropa dan benua Afrika, yang dipisahkan oleh pegunungan Ural dan Laut Tengah. Bisa kita lihat. Nah, Asia juga memiliki banyak laut dan teluk penting seperti Laut Aral, Teluk Arab, Laut Hitam, dan Laut Merah, yang berfungsi sebagai jalur transportasi dan perdagangan internasional. Nah, Laut Arab dan Teluk Aden misalnya, ini adalah jalur vital untuk transportasi minyak di dunia. Selanjutnya, di bagian utara Asia berbatasan dengan Samudra Arktik, yang memiliki peran penting dalam iklim global karena mempengaruhi sirkulasi udara dingin ke wilayah Asia Timur. Nah, sedangkan di bagian timur, Asia dibatasi oleh Samudra Pasifik yang luas, yang menghubungkan antara Asia dengan Amerika. Terus di sana juga terdapat Laut Bering dan Selat Bering yang menghubungkan Rusia dengan Amerika Utara. Kombinasi dari elemen-elemen batas ini membentuk peran Asia sebagai pusat peradaban sekaligus penghubung antar benua. Selanjutnya kita ke kawasan-kawasan di benua Asia. Nah, benua Asia dapat dibagi menjadi beberapa kawasan yang memiliki karakteristik geografis dan budaya yang unik. Yang pertama ada Asia Utara yang mencakup sebagian besar wilayah Rusia. Nah, ini adalah wilayah dengan iklim dingin dan taiga yang luas. Hutan-hutan di kawasan ini menyimpan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam seperti kayu dan minyak bumi. Kemudian ada Asia Tengah. Asia Tengah ini yang mencakup negara-negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Nah, kawasan ini terkenal dengan bentang alam, stepa, dan gurun yang luas, serta sejarah Jalur Sutra yang dulu sebagai menjadi jalur perdagangan penting antara Asia dan Eropa. Nah, selanjutnya ada Asia Barat yang meliputi negara-negara seperti Turki, Armenia, Israel, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Bisa kita lihat di gambar. Nah, di Asia Barat ini adalah pusat dari peradaban-peradaban kuno seperti
Mesopotamia, dan juga menjadi pusat kegiatan ekonomi modern, khususnya dalam produksi minyak bumi. Oke, selanjutnya di Asia Selatan, kita menemukan negara-negara seperti India, Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka. Oke, kawasan ini terkenal dengan pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi, serta keberagaman budaya yang religi yang berakar sejak ribuan tahun lalu. Nah, selanjutnya yaitu ada Asia Timur. Ini mencakup negara-negara besar seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Nah, wilayah ini adalah pusat perkembangan ekonomi dan teknologi dunia, serta memiliki sejarah panjang dalam hal peradaban kuno, seperti dinasti-dinasti di Tiongkok. Nah, yang terakhir ada Asia Tenggara. Ini mencakup negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Wilayah ini berada di sekitar garis khatulistiwa yang membuatnya memiliki iklim tropis dan kekayaan alam, serta menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dan darat. Dengan keragaman yang begitu kompleks, mulai dari batas wilayah, iklim, dan kawasan-kawasan yang ada, Asia menjadi benua yang sangat menarik untuk dipelajari. Pemahaman mengenai geografi Asia tidak hanya memberikan kita gambaran tentang bagaimana bentang alam dan iklim bekerja, tetapi juga bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masing-masing kawasan. Nah, demikianlah presentasi mengenai geografi regional Asia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai benua yang luas dan kaya akan keragaman ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.